Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan berhubung saat ini hashtagnya masih di rumah saja, dan daripada tidak ngapa-ngapain dan agar tetap produktif, makanya saya memutuskan untuk membuat video ini. Di rumah saja bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain ya, tapi tetap produktif dan teman-teman bisa melakukan aktivitas apa saja. Yang penting ya tetap beraktivitas daripada tidak ngapa-ngapain gitu aja ya. Oke. Nah, kemarin itu banyak sekali teman-temanku yang menanyakan yang gini, mengapa sih kok liburan sendirian? Apa enaknya liburan sendirian? Gila ya, liburan sendirian itu. Motivasinya apa libur sendirian itu? Gaya liburannya pakai transportasi udara. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan share. Hari libur khususnya bagi saya sendiri ya, hari libur bagi buruh ya, mungkin bagi teman-teman yang kaum buruh sama seperti saya akan mengerti hal ini. Hari libur itu sangatlah mustahil ya, bukan mustahil sih, meskipun ada tapi itu sedikit dan terbatas. Jadi ketika ada hari libur, maka saya memutuskan untuk memanfaatkan hari libur itu, entah itu hanya sekedar untuk pulang kampung ataupun mengisi kegiatan untuk ya sekedar liburan bersama teman-teman atau seperti apa. Jadi ketika saya liburan kemarin itu, jadi bukan ada masalah ya, jadi ya karena ada waktu dan saya memanfaatkan waktu itu. Jadi ya mungkin sama seperti teman-teman, ketika waktu ada libur maka berlibur, kurang lebih seperti itu. Nah, khususnya orang-orang di sekitarku seperti keluarga, teman-teman, orang-orang lingkungan sekitarku mengetahui bahwa hari libur itu sangat pendek, sangat singkat ya. Jadi mungkin hanya sekedar hari Minggu ataupun satu hari. Jadi ketika ada libur yang panjang, jadi akan manfaatkan hari libur itu untuk berwisata bersama teman-teman. Tapi yang kemarin itu saya memutuskan untuk berlibur sendiri. Mengapa kok libur sendirian? Apa tidak takut gitu ya? Ya karena saya dari dulu itu sudah terbiasa untuk sendiri ya, jadi sudah terbiasa mandiri. Jadi ketika jalan-jalan sendiri menurut aku tidak terlalu kaget dan itu merupakan hal yang biasa. Beberapa hari sebelum aku berangkat yang di Bali itu kemarin, mungkin 3 atau 4 hari sebelum pemberangkatan, temanku mau liburan ke sana juga, tapi saya disuruh untuk membatalkan tiketnya. Karena saya sudah booking tiket, hotel dan lain sebagainya, saya tidak mungkin membatalkan itu karena temanku meminta membatalkan dan kita mau berangkat menggunakan rental. Jadi biayanya lebih efisien betul, tapi waktu itu saya memutuskan untuk sendiri karena waktunya yang sangat pendek. Nah, kalau ditanya apakah liburan sendirian itu lebih enak ataupun libur bersama itu lebih enak, mana yang harus dipilih? Saat ini saya bisa memilih, saya lebih memilih untuk liburan bersama dengan teman-teman, jadi sehingga lebih ramai. Tapi yang kemarin itu saya memutuskan untuk liburan sendirian. Mengapa seperti itu? Jadi begini, untuk mengajak liburan seseorang gitu ya, wisata gitu, itu ada banyak faktor menurutku ya. Ada waktu, tenaga, dan biaya gitu. Ada yang punya waktu, tenaganya tidak bisa. Ada yang tenaganya kuat, waktu dan biayanya tidak bisa. Dan sangat sulit untuk menyatukan 3 hal ini. Daripada saya menunggu menyatukan 3 hal ini dan sementara waktuku terbatas, ya lebih baik saya sendirian daripada nanti menunggu 3 faktor ini jadi satu, waktuku terbatas, akhirnya tidak jadi berangkat. Sementara waktuku juga terbatas, maka saya memutuskan untuk libur sendirian, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan berarti saya mau libur sendirian gaya atau apa, enggak. Jadi lebih ke faktor-faktor itu sih yang jadi pertimbangannya. Teman-teman juga banyak yang menanyakan apakah liburan sendirian itu enak. Enak atau enggak itu relatif ya. Tapi selama saya perjalanan itu saya menikmati gitu, karena saya melakukan sesuai dengan apa yang saya kehendaki gitu. Tapi kalau ketika bersama teman-teman yang lain, misalnya rame-rame, itu akan menjadi perbincangan, menjadi keputusan bersama, yang A mau ke sini, yang B mau ke sana dan lain sebagainya. Tapi ketika saya liburan, saya merasakan bahwa apa yang saya inginkan ya
Itu yang saya jalani tanpa harus meminta pertimbangan dari orang lain. Nah, ada juga teman-teman yang menanyakan bahwa gua loh liburan gitu aja pakai jalur udara. Nah, kalau ditanya seperti itu, begini ya. Menurutku seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa waktu itu sangatlah mahal. Jadi ketika saya memutuskan untuk lewat jalur udara itu karena karena waktunya lebih pendek seperti itu ya. Karena waktu libur terbatas, sehingga saya memutuskan untuk jalur udara yang ya waktunya lebih efisien. Bukankah menggunakan kendaraan pribadi itu lebih murah? Iya betul, lebih murah, tapi ya itu tadi kembali ke waktu. Karena libur terbatas, jadi saya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Analoginya begini, kalau misalnya teman-teman mau pergi dari tempat A ke tempat B, ada 3 alternatif. Jalan kaki, naik sepeda goes, dan naik motor. Ketika teman-teman jalan kaki, maka banyak tenaga yang dibutuhkan, waktu juga cukup lama. Nah, dan ketika teman-teman naik sepeda goes, waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat, dan tenaganya pun yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak. Nah, dan ketika teman-teman ingin menggunakan motor, waktunya lebih singkat, lebih efektif. Tapi kita harus mengeluarkan biaya lagi, yaitu untuk bensin. Seperti itu. Jadi sama saja menurutku mau alternatif A, B, C itu hanyalah pilihan. Dan tidak ada yang salah dalam sebuah pilihan. Yang ada itu adalah kalian memilih pilihan itu dan kamu mengeluh atas pilihan tersebut. Itu yang salah. Terus ada lagi yang berkata bahwa gitu aja pakai di video segala gitu. Ya terus apa bedanya dengan teman-teman gitu ya? Ketika teman-teman berlibur, foto gitu, upload di sosmed. Menurutku ya sama saja untuk dokumentasi ya. Yang jadi pembeda adalah ketika teman-temanku dokumentasi dalam bentuk foto, yang ini adalah dalam bentuk video. Menurutku tujuannya sama saja, hanya bentuknya saja yang berbeda. Inilah video dari saya, dan ketika teman-teman mau berlibur suatu saat nanti, harapkan untuk merencanakan dari waktu jauh-jauh hari, karena hal itu sangat penting ya. Karena kemarin saya waktu di Jogja itu penentuannya sangat mepet. Hari itu dapat tiket langsung berangkat, beda kalau yang kemarin bulan 1 kemarin di Bali, saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dari tiket, penginapan dan lain sebagainya, sehingga lebih terstruktur, lebih rapi, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti mau berlibur entah kemanapun itu, rencanakan jauh-jauh hari jadi bisa tersusun dengan rapi, sehingga teman-teman bisa menikmati liburannya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.